Oke, selamat datang Mas Aden di segmen kedua ini di tema yang sama Ormas dan Pungli dari mata milenial. Sehat? Sehat Yus. Kegiatan apa nih di Sapma ini setelah kamu lulus dan di masa pandemi ini kegiatanmu apa? Tadinya emang rencana Sapma Banyumas ini kan mau ada musyawarah cabang ya. Iya. Itu untuk istilahnya kita regenerasi. Dan itu pun nanti menyangkut ke komisariat yang lain gitu. Komisariat yang lain tuh? Maksudnya, Komisariat apa? komisariat itu ada dari Unsud. Sekarang itu ada Unsud, Oh, ya? ada Telkom, sama SMA SMK. Untuk di Banyumas. Di Banyumas. Itu aktif semua. Aktif semua. Aktif semua siap. Dan kalau untuk Sapma di Banyumas ini di Banyumas di Unsud aja deh. Kamu kan ketua Unsudnya ya. Ada berapa sih anggotamu sekarang? Kurang lebih 40 sampai 50. Wah, aktif semua. Ketua Aden itu ya. Itu ada yang aktif, ada yang enggak sih. Itu pasang surut sebenarnya organisasi gitu. Dan wajar gitu. Siklusnya kayak gitu. Kalau kalian kumpul tuh ngomongin apa sih? Pasti kan banyak orang yang penasaran nih. Sapma kumpul itu ngomongin apa? Oke. Kopinya datang. Itu diminum dulu kopinya masih Makasih panas. Mas. Makasih ya Mas. Ini saya nggak dikasih kopi karena tadi di segmen sebelumnya saya udah ngopi ya di Kembung nanti ya. Itu diminum dulu kopinya tapi masih panas Masih banget. panas. Tadi sampai di komisariat itu ya. Enggak, kita balik lagi poinnya. Kalian kalau ngumpul ngomongin apa aja itu sebenarnya? Banyak sih. Sebenarnya kayak sosial politik kampus, terus keadaan kampus gimana gitu kan. Apa yang mahasiswa kiranya emang butuhin sekarang gitu. Mungkin banyak kebijakan-kebijakan yang timpang gitu Yus. Di kampus ya. Iya. Kebijakan-kebijakan yang emang mahasiswa itu kurang sepakat sama Kebijakan birokrasi. kampus. Oh, jadi kamu kayak ibaratnya juga sebagai pengkritik lembaga kayak bukan lembaga sih kayak Pak sebagai pengawas dari ikut mengawal kampus itu sendiri ya, kebijakan-kebijakan kampus. Iya, kita walaupun di Unsud ini nggak cuma Sapma ya, ada banyak teman-teman yang lain gitu, organisasi lain. Tapi seenggaknya kita emang mengawasi kebijakan itu gitu loh. Terus ikutin, terus istilahnya kalaupun itu emang salah, kita pasti kritik. Kita pasti istilahnya, tapi beda sih sebenarnya sama mereka yang lain ya. Biasanya emang pasti cara setiap organisasi kan beda-beda. Iya, cara kita emang kita nggak pengen istilahnya organisasi kita ini dibilang organisasi yang murahan lah, dalam arti apa-apa demo terus nanti dikira kita bayaran lah apa gitu kan. Benar-benar. Kita lebih istilahnya tetap mengedepankan ideologi juga yang ada gitu loh, memanusiakan manusia juga kita. Rektor yang manusia gitu. Iya betul. Dekan juga manusia, dosen juga gitu loh. Dan gimana enaknya buat kita emang masuk ke mereka gitu. Kita dianggap sama mereka gitu. Kalau demo terus emang ya lama-lama juga malas kan orang ya, lihat kita mending dengan cara yang baik-baik gitu. Karena di era sekarang ya Pak, di tahun-tahun sekarang ini gitu. Istilahnya milenial gitu. Kita nggak bisa terus-terusan kayak gitu, Yus. Kita harus dengan cara lobby yang lebih baik. Yang lebih elegan lah. Ya betul. Kita bilang lebih elegan. Setuju sih itu, sepakat. Mereka cuma butuh dimanusiain kok sebenarnya. Yeah. Dan beberapa kali Sapma minta ya untuk audiensi sama entah itu dosen, entah itu dekan atau rektor. Ya mereka membuka pintu gitu. Ini perbedaannya mungkin dari segi pendekatannya doang ya kamu ya? Ya segi pendekatan kita beda gitu loh. Karena emang kita belajar dari pengalaman juga lah. Aku pun lihat bahwasanya emang dari dulu mungkin ya, dari dulu kebiasaannya masih mungkin demo. Pasti demo dan dengan demo gitu ya. Cara lama itulah demo ya pasti zaman orang Cuma tua. menurut kita gitu, menurut aku pun demo itu adalah cara terakhir gitu. Iya, ketika omongan udah nggak didengerin, kamu harus baru teriak-teriak gitu kan. Mengumpulkan massa kan. Iya betul. Mengumpulkan istilahnya yang satu tujuan sama kita, terus baru kita demo. Tapi ini kan selagi kita didengar gitu, ngomongnya nggak ada salahnya gitu. Kita minta buat ketemu dulu gitu kan. Mereka cuma butuh itu tok sih, dianggap tok. Kenapa kamu milih Sapma sebagai organisasimu? Karena sesuai karakterku sih Yus, sama nilai luhurnya sebenarnya. Yang kamu milih nilai luhur, karaktermu sama karakter Sapma itu kesamaannya apa? Berarti kayak gini, ambil aja karakter Sapma. Karakter Sapma itu sebenarnya gimana? Dari loyalnya gitu.
militannya, kekeluargaannya. Jadi dari situ bisa kamu ambil apa yang sebenarnya kamu cari selama ini ada di Sapma. Iya. Kenapa kamu bisa jadi ketua sekarang? Kenapa kamu bukan yang lain? Kan anggota pasti banyak lah. Kenapa kamu? Sedangkan kamu orang baru di situ. Orang baru dalam arti kamu baru masuk officially gitu. Apa nggak ada kecemburuan dari yang lain? Nah, kalau kecemburuan kita nggak tahu ya. Kalau kecemburuan pasti di belakang ada lah. Mungkin ada. Iya. Cuma aku udahlah gitu. Karena emang ini yang namanya jabatan itu kan pasti amanah, Yus. Iya betul. Amanah, dan itu amanah dari orang-orang yang emang sering sama aku, setiap hari sama aku, dan mungkin peduli sama aku. Sampai akhirnya aku diamanahkan seperti itu. Sampai akhirnya aku pun nggak bisa istilahnya menolak itu. Aku aminin. Ya udah aku mau. Tapi tolong bimbing aku tetap. Ya karena kamu di situ posisinya baru masuk Banget, Yus. baru masuk dan diangkat. Iya. Karena di Sapma Banyumas ini ya, Iya. atau di Unsut, aku itu istilahnya anak hilang lah. Tapi nggak taunya kamu langsung diangkat gitu ya. Ya. Ditemukan dan diangkat, ya kan? Dan itu tanggung jawab besar sebenarnya. Dan aku belum punya pengalaman itu waktu itu. Sampai akhirnya prosesku langsung di situ. Langsung kamu mau nggak mau nge-push dirimu sendiri untuk jadi memantaskan diri sebagai ketua ya. Itu otomatis terdorong sih aku. Dari aku yang tadinya ngerasa ini apa namanya, nggak percaya diri nih. Iya. Lah aku didorong di situ sama anak-anak Sapma ini, sama organisasi ini gitu loh. Sampai akhirnya aku punya kepercayaan diri lagi. Untuk apapun itu ya, bukan dalam hal organisasi doang. Untuk apapun itu, untuk dimanapun itu, Ya. dan untuk membawa istilahnya diriku sendiri, akhirnya aku dibentuk di sini gitu loh. Kayak gini nih, pertanyaan yang menjadi pertanyaan mungkin masyarakat awam kan. Aku juga di sini sebagai masyarakat awam yang nggak ikut organisasi apapun kan. Sapma sama PP itu kan seragamnya sama, logonya sama, Identitasnya ya. identitasnya sama, secara doreng sama semuanya. Jadi secara look, katakanlah kamu lihat kita papasan di jalan, aku nggak tahu itu kamu Sapma apa PP kan. Itu perbedaannya apa? Kalau ranahnya emang kita kan OKP ya, organisasi kepemudaan gitu. Iya. Ya kita emang rata-rata pemuda dan emang dibatasin umurnya gitu loh. Umurnya maksimal 30 30 tahun. tahun. Terus kemudian kalau misalnya identitas itu di ADRT kita ditentukan bahwasanya emang kalau Sapma itu pasti ada hitamnya gini. Oh ya, kalau makanya karena itu PP bisa doreng semua dari seluruh tubuh ya. Kayak istilahnya darahnya ngalirnya full tuh gitu. Kalau ini berarti masih separoh. Enggak sih. Oke. Tadi kan kamu cerita mungkin dari identitas, dari looknya. Ya dari identitasnya. Kalau dari doreng atau lorengnya. dari internalnya, dari misalnya sistem atau teknisnya gitu. Aku nggak tahu bahasanya sih ya, tapi kayak dari cara menjalankannya di keseharian itu perbedaannya apa? Sebenarnya ranah lingkupnya sih Yus. Kalau kita kan emang di mahasiswa, di pelajar gitu kan, di siswa, dan itu emang lingkupnya emang lingkup akademis. Kita rata-rata ya, dan kita nggak terlalu ke politik lah. Sedangkan kalau PP bisa main di ranah politik atau bisa, mungkin bisa, cuma emang apa ya, tujuan organisasi itu bukan ke ranah situ gitu. Karena kita tetap ke sosial masyarakat. intinya tetap itu ya. Ya. Jadi bedanya Jadi politik itu bukan tujuan utamanya kita. ya itu tergantung pribadinya masing-masing, mau tujuan kalian ikut organisasi itu apa, bisa beda-beda ya. Nah, terus karena sekarang kan lagi ada marak nih isu. Kemarin aku lihat di salah satu akun Instagram itu di Jakarta Keras. Di Jakarta Keras itu ada kayak Jakarta Keras itu mengutip dari kreditnya dari Trans TV. Yang beritanya itu ada salah satu ormas, sebut aja ya karena udah ada beritanya juga, ormasnya PP itu minta pungli. Ini menurutmu gimana? Ada impact-nya nggak sih sama Sapma sendiri nih? Karena kalian kan bajunya sama. Ada dan banyak sebenarnya. Nggak cuma di isu ini ya, yang emang lagi rame gitu. Tapi dulu emang dari dulu udah ada, Yus. Iya, penolakan orang itu banyak lah. Kayak ngapain sih ikut organisasi itu? Gitu. Tapi kan kita Sapma ini emang tujuannya ya, kenapa dibentuk itu emang agar kita mengikis itu, Yus. Mengikis Mengikis stigma. apa stigma
orang-orang. Jadi kayak mengikis stigma orang-orang, berarti kalian selalu berperilaku baik atau emang kalian mengcounter stigma itu semua dengan perbuatan baik kalian atau gimana? Pertama rata-rata kita terpelajar nih. Ya. Kita intelektual. Ya. Kita punya etika. Ya. Kita punya kehormatan gitu ya. Dan kita punya harga diri juga gitu. Dan itu yang selalu ditekankan sama organisasi gitu. Dan lewat itu nantinya emang kita perlahan-lahan gitu mengikis stigma itu gitu. Bahwasanya emang kita nggak bisa lepas dari stigma itu, Yes. Ya. Dari dulu. Ya dari dulu. Sekali pakai seragam inilah orang pasti ada lah yang memandang kita negatif ya. Tapi kita juga harus aminin itu gitu. Karena emang sekaya itu organisasi ini. dari berbagai segmen. Kenapa kaya gitu? Karena emang dari yang emang tataran bawah sampai ke atas kita ada semua. Emang bener itu, dari kalangan bawah dan atas ada semua ya. Dan yang kenyataan yang saya lihat sebagai orang awam yang banyak dilihat oleh masyarakat ya yang di jalan itu, bener kan? Dan kamu menyetujui itu? Sebenarnya secara positif ya, maksudnya kayak secara konsep branding atau market gitu ya. Mereka yang kelihatan, mereka yang dilihat gitu. Dan itu orang bakal tanya kan, itu apa sih itu oren-oren gitu, loreng-oren, doreng-oren gitu. Dan itu sebenarnya ada nilai positifnya buat kita gitu. Walaupun siapapun mereka gitu. Tapi seenggaknya mereka itu ikut membesarkan nama organisasi secara nggak langsung sebenarnya. Oh ya. Walaupun kita nggak tahu dia sebagai simpatisan atau anggota biasa gitu kan. Yang kemarin itu di berita itu yang melakukan pungli itu kan nggak tahu siapa, mungkin oknum emang dari organisasi loreng itu atau dari individu yang emang iseng pakai seragam itu ya kan. Bisa terjadi seperti itu. Bisa kan sebenarnya juga nggak ada tupoksinya aku buat ngomentarin itu ya. Bicara di ranah ini. Di ranah ini. Ya, gitu. aku minta pandangan kamu aja dari segi. Kalau misalnya emang segi pandanganku sebagai Sapma di Unsut gitu atau sebagai mahasiswa gitu ya. Kita pun kontra sama istilahnya pungli gitu. Apalagi dengan istilahnya memaksa gitu. Tapi di situ kan sumber video juga mungkin jelas ya dari mananya. Cuma kita kan nggak tahu apa yang terjadi di sana. Dari kesimpulan itu tuh tadi yang kita katain itu, menurutmu pungli itu apa sih? Kalau menurutku emang pungli itu meminta tanpa bekerja gitu loh, Yes. Oke. Nggak ada mutual benefit di situ, paham nggak sih? Kayak istilahnya kita cuma minta tanpa kita kerja di situ. Jadi yang tadi kamu menyetujui tentang konsep take and give dari Mas Gigi itu ya? Sepakat itu. Sepakat ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan titipan sih. Aku nyebutin pertanyaan titipan yang masih relate sama Sapma aja kali ya. Sapma itu punya kewajiban nggak? Punya. Yes. Apa? Pertama mungkin untuk lingkup mahasiswa itu emang kita harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi itu. Gitu. Dari perguruan tinggi masing-masing? Iya. Oke. Enggak, maksudnya kayak mahasiswa kan ada tridharmanya nih. Iya. Nah itu kita harus wajib untuk melaksanakan itu gitu. Itu pertama. Iya, kedua. Terus yang kedua mungkin kita wajib untuk ke sosial masyarakatnya gitu. Tetap itu yang dijunjung ya. Maksudnya emang mungkin dari pemerintah gitu kan. Jauh nih langkahnya untuk ke masyarakat gitu. Iya. Lah itu kita bisa sebagai panjangan tangan dari pemerintah atau dari masyarakat sebaliknya gitu. Iya. Ini Sapma di Unsut atau di Banyumas udah melakukan kewajiban itu belum? Ini pertanyaan titipan tadi dari teman-teman. Mungkin mulai dari tahun pertama dulu ya. Iya. Ada mungkin kegiatan-kegiatan sosial yang emang kita udah lakuin gitu loh. Contoh kayak menyantuni anak yatim di panti asuhan. Baksos kayak gitu. Terus kayak bagi-bagi makanan gitu. Terus kan tadi ada untuk Mas Gigi itu ada pertanyaan, apa yang dilakuin PP kalau ada yang merusak ideologi Pancasila? Nah, ini diganti nih. Pertanyaannya sama aku. Jadi ini pertanyaan dari aku pribadi. Kalau ada mahasiswa atau siswa yang berusaha merusak ideologi Pancasila,
bukan merusak sih, kayak misalnya di lingkup mahasiswa pasti kan ada ya golongan anak yang agak kontra Pancasila atau apapun itulah. Ya kamu pasti menyadari itu ya. Itulah kiri lah ya. Itu tanggapan Sapma gimana sih sebagai yang Pancasilais gitu? Kita pasti emang kalau ada hal yang kayak gitu tuh, kita pasti istilahnya kita deketin dulu lah mereka gitu. Kalau mau debat ayo gitu. Karena kita mampu gitu. Nggak debat sih, diskusi lebih tepatnya. Pendekatan ya. Pendekatan. Kita deketin gitu. Pasti kita deketin. Ayolah diskusi gitu. Ayolah kita berdebatin apa yang sekiranya emang kontra antara kamu dan aku gitu loh. Dan sampai akhirnya kita nemuin jawaban. Win-win solution. Win-win solution. Karena ideologi ini kan ideologinya kita gitu. Adalah ideologi bangsa gitu. Ideologi yang ada sampai sekarang. Dan itu emang titipan dari emang udah warisan dari dulu. Titipan dari sejarah kayak gitu loh. Dan emang itu udah istilahnya kalau di kita emang udah harga mati gitu. Betul sih, sepakat ya. Soalnya kalau yang kontra-kontra gitu kan, ya Pancasila emang harus kita pegang kan sebagai nilai luhur bangsa gitu. Sebenarnya emang pokok perjuangannya kita itu Yus, intinya membela, melindungi dan menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia gitu loh. Jadi dengan apa yang udah ada dari dulu sampai sekarang kita harus jaga gitu loh. Dan itu yang selalu kita aminin gitu. Selagi emang yang lain yang itu katanya kiri gitu kontra sama Pancasila. Kita pasti selalu yang depan lah. Oke, jadi di sini kamu itu mengiyakan adanya stigma tentang suatu ormas ya? Kalau menurutku emang stigma itu bakal terus ada, yes. Karena emang kita nggak bisa maksain kehendak orang itu, entah itu persepsinya atau opininya mereka ke kita. Jadi di sini kan juga balik lagi ke oknum-oknum, bukan oknum ya? Kalau orang-orangnya masing-masing ya? Kalau mau menekankan kasus itu gitu ya. Mungkin emang aku bisa menekankan itu sebagai oknum itu, karena emang dalam tahap didikannya ya, didikan organisasi itu ditambah surat edaran itu atau ADRT gitu ya. Nggak ada kita didikan untuk istilahnya pungli lah, minta pungli lah atau minta THR ke orang-orang lah. Apalagi di pandemi kayak gini gitu loh. Bahwasannya emang semua orang susah. Lagi susah nih. Kondisi ekonominya lagi susah gitu loh. Tapi emang aku menekankan ya ke anak-anak bahwasanya emang di masa pandemi ini janganlah kalian cuek gitu loh. Untuk kita agar membantu sesama ya. Biar minim simpatinya kalian adalah syukur-syukur empati. Karena emang di masa pandemi ini nih semua orang egois. Mementingkan dirinya sendiri. Soalnya mereka semua sama-sama susah kan. Tapi emang diajari di organisasi ini supaya emang kita peduli, betul. Dan sampai akhirnya setiap minggu pun kita masih tetap ngadain kayak apapun yang kita bisa lah untuk masyarakat gitu. Entah itu bagi masker, entah itu bagi sembako gitu. Oke Den, thank you udah mau datang ke Fospik edisi pertama ini, bahas tentang isu-isu yang miring itu. Thank you ya. Sama-sama Yus, sama-sama untuk Fospik juga ya, telah mengundang kita untuk diskusi lah seenggaknya tentang isu yang ada nih sekarang. Yaudah, thank you. Pancasila. Oke.